Cek, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan untuk saya di sini mewakili untuk kelompok praktikum dari mata kuliah pemrograman sistem tertanam. Jadi untuk penjelasan kode yang digunakan di sini perlu diketahui bahwa sebelum ke kode, perkenalkan nama saya Tansal Jumeneng Prayogi, NIM 1303090, mewakili rekan saya yang sudah mendemokan untuk pembuatan Arduino, pembuatan project Arduino dan juga demo dari project itu sendiri, itu Panca Aziz Saputra. Nah, jadi perlu diketahui bahwa untuk uh, project yang digunakan itu kita menggunakan yang jelas satu Arduino, lalu ada breadboard, lalu ada kabel jumper, lalu kita memakai satu buzzer, ada 4 push button, kita juga memakai satu LCD I2C dan juga menggunakan dua LED warna merah dan juga warna hijau kalau nggak salah untuk uh, tanda sinyalnya gitu. Jadi dan juga satu satu menggunakan ini apa? Menggunakan satu buah servo. Jadi untuk projectnya itu sederhana, lebih ke arah sistem open open brankas gitu. Jadi based on pin, jadi pinnya itu nanti manual menggunakan push button. Jadi push button itu nanti ada 4, ada push button buat ngerolling angkanya, push button buat tab selanjutnya, push button buat ngereset password, dan juga push button buat enter. Jadi semuanya itu dikumpulkan centralized di arah LCD I2C-nya. Jadi seperti itu. Jadi tadi niatnya kami menggunakan yang pakai 8 pin, tapi hanya keypad 2 dan A yang terbaca. Jadi kita solve problemnya dengan menggunakan push button 4. Jadi itu nanti ada 4 digit dan ada beberapa kayak seperti validasi gitu. Jadi langsung ke kodenya aja. Di sini kita include servo, lalu II prom untuk passwordnya, dan juga library liquid crystal untuk I2C-nya. Jadi di sini kita define dulu untuk digital pin-nya. Jadi servo itu pin 10, LED itu pin 11 12, lalu ada buzzer pin 13, lalu ada untuk analognya itu eh, untuk pin analognya ada A0, A1, A2, A3, dan A4, A5-nya untuk SDA, untuk S untuk SLA dan SDC kalau nggak salah di I2C. Nah, jadi untuk setelah define kita inisialisasi dulu variabel-variabel yang akan digunakan kayak password, input password, lalu untuk boolean ganti password dan juga berangkas terbukanya masih false, lalu ini untuk derajat servonya 10 dan juga 9, lalu ada posisi kunci dan juga pilihan digit dan juga pilihan tab untuk posisinya. Di sini ada buffer yang digunakan untuk passwordnya, lalu untuk hitung reset di sini masih ada. Nah, kita langsung ke setup. Setup di sini seperti biasa, kita setup dulu pin-pin digitalnya pakai pin mode, dan juga kita inisialisasi dari LED-nya dan juga membaca password EEPROM-nya, dan juga kita attach servonya juga. Nanti ini ada password tampilkan input. Tampilkan input di sini itu uh, yaitu ketika kita baru colokin Arduino-nya dan Arduino-nya udah jalan kodenya, nanti tergantung nih, kalau dia lagi mode ganti password nanti dia pakai password baru, tapi kalau nggak ganti password tinggal masukin password gitu. Lalu ke arah selanjutnya ke bagian loopnya, di sini ada digital read. Jadi kita tuh nge-read dari si ininya, reset buttonnya gitu. Lalu ada, setelah itu udah digital. Jadi ini tuh lebih ke, jadi di yang digital read atas ini nih, ini tuh lebih ke arah untuk ini tuh untuk ganti passwordnya, dan di sini tuh yang buat ganti angka. Jadi ini tuh buat ngerolling angkanya gitu, ngerolling sih dari 0 sampai 9. Lalu yang di sini itu uh, untuk pindah tab posisinya. Lalu di sini itu untuk enter, enter ketika passwordnya sudah 4 nanti enter. Tapi kalau misalkan nanti, bisa dicek di video demonya, passwordnya masih masih 2 atau 3 atau 1, tapi belum 4 tapi udah di enter, nanti ada info bahwa harus 4 digit. Nah, kalaupun 4 digit tapi enggak
sama password yang disimpan di EEPROM-nya jika nanti ada validasinya bahwa password itu salah, seperti itu. Nah, nanti untuk EEPROM itu tuh akan di eh, akan di override dengan password yang baru kalau misalkan ada password yang baru. Tapi untuk password yang pertama tuh dibikin hard code gitu. Jadi untuk ganti angka di sini tuh untuk ngerolling angkanya. Karena kan kita kan nggak pakai keypad, jadi kita ngerolling angkanya dari 0 sampai 9 tuh pakai button. Nanti bakal nanti dilihat di LCD itu aja-nya. Nah, untuk pindah posisi ini sama, ini tuh pindah posisi tapi cuma bisa ke depan, dalam artian tuh kita forward gitu. Jadi misalkan habis input angka 1 kita tap, baru kita rolling rolling lagi password selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk cek password ini tuh yang digunakan untuk ganti passwordnya sendiri. Kan di sini tuh ada nih password tersimpan, seperti itu. Nanti ini juga ngecek apakah aksesnya itu benar atau enggak. Nah, untuk reset input itu ketika kita mau nampilin passwordnya. Nah, untuk gerakan servo ini untuk gerakin servonya jadi servo tuh gerak itu 2 kali. Ketika pintunya berangkasnya terbuka, passwordnya benar itu nanti gerak. Ketika simulasinya kita masukin barang, terus nanti kita tutup, baru kita kunci, dan nanti servernya juga otomatis nutup. Untuk akses benar ini tuh ketika berangkasnya terbuka, dan akses salah tuh ketika nggak pas gitu passwordnya, ada passwordnya salah. Untuk EEPROM di sini tuh buat nyimpen password baru. Untuk baca EEPROM itu baca password yang kalau misalkan tuh ada password baru. Mungkin seperti itu untuk penjelasan kodenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok PST Praktikum dari SIF A, dengan saya sendiri Tansa Jumeneng Prayugi dengan NIM H1D023090 dan Pancasila Putra dengan NIM H1D023033. Jadi di sini kita membuat sistem berangkas. Jadi ini tuh sedikit dimodifikasi. Tadinya kan kita mau menggunakan keypad, tapi ternyata keypadnya ada sedikit error. Jadi di sini menggunakan diganti dengan 4 push button. Jadi push button tuh ada buat enter, ada buat ganti tab di passwordnya. Jadi nanti passwordnya tuh ada 4 digit, dan juga ada buat ganti nomornya. Jadi nomornya itu ada 0 sampai 9, dan juga 1 buat ganti password. Jadi di sini tuh memakai LCD I2C sebagai monitornya yang ada passwordnya di sini. Lalu di sini ada servonya sebagai pintu buat buka tutup berangkasnya, dan juga di sini ada buzzer untuk output audio, dan juga LED untuk ketika berangkas ini terkunci ataupun terbuka, dan juga sebagai alert kalau nggak salah tadi. Dan di sini menggunakan analog pin dan juga digital pin, dan juga di sini menggunakan semacam kayak power supply pakai daya gitu biar agak strong. Nah, untuk demonya akan dilakukan oleh Mas Panca. Oke, selanjutnya pada demo kali ini di sini ada 4 tombol. Yang pertama ada tombol reset, ganti password, lalu ada ganti angka seperti ini, dan ini ganti baris seperti ini, dan ini untuk enter. Jika memang passwordnya salah atau belum full dituliskan, maka akan ada peringatan harus smart password, dan jika misalkan salah akan buzzer akan berbunyi, LED merah akan menyala, dan itu sih akan menuliskan tulisan yang seperti tadi. Jika untuk password benar seperti ini. Terus juga untuk menutupnya kembali juga sama, memasukkan password lagi. Lalu untuk ganti password seperti ini. Nah, tinggal masukkan password baru. Bentar. Salah.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.